Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Pertama, menimbang bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah. Ini adalah salah satu alasan mengapa terbitnya Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Pemerintah menganggap bahwa PDB tahun sebelumnya itu masih belum optimal. Kemudian yang kedua, bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat. Ini adalah alasan yang kedua. Maka dengan dua alasan tadi, alasan yang kuat, maka diterbitkanlah Permendikbud ini. Lanjut lagi. Kemudian PPDB dilakukan berdasarkan non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya pasal 3. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Yang kedua, digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB. Kemudian, kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB. Jadi, selain sebagai peningkatan akses layanan pendidikan, peraturan Menteri ini tujuan untuk sebagai pedoman bagi kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, ataupun wali kota, untuk membuat kebijakan teknis, dalam ini mungkin juknis, pelaksanaan PPDB, dan kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB. Kemudian bab yang kedua, tata cara PPDB, persyaratan, bagian ke-1, pasal 4, persyaratan calon peserta didik baru pada TK, untuk tingkat TK, Taman Kanak-kanak, berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A. Dan berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B. Untuk mengetahui yang mana-mana tergolong kelompok A atau dikasihkan kelompok B, maka kita harus mengacu Permen terkait bagaimana pengelolaan pendidikan di tingkat atau jenjang TK. Ya, kita lanjut.
yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Lanjut, untuk persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD. Yang pertama, berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, maksudnya tahun ini, tahun 2020 ini. Ya, paling rendah 6 tahun. Atau paling tua 12 tahun. Kemudian ditegaskan lagi, sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Wajib, ya. Sini ditegaskan lagi. Kemudian pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1b, yaitu paling rendah 5 tahun 6 tahun bulan pada, maksudnya paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jadi persyaratan pasal 1 ayat pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dikecualikan, ya, apabila ada keterangan ataupun rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Kemudian ayat 4, dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi tidak tersedia. Rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah. Jadi ada dua tadi, bisa rekomendasi psikolog profesional ataupun Dewan Guru Sekolah. Kemudian untuk jenjang SMP, kelas 7 SMP, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Kemudian memiliki ijazah SD sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD. Bila mana calon peserta didik belum memiliki ijazah, bisa dibuktikan dengan dokumen lain, misalnya surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan. Pasal 7 terkait persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA dan SMK. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Ya. Kemudian memiliki ijazah SMP sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP. Ya, sama juga seperti persyaratan masuk SMP tadi. Ijazah SMP atau dokumen lain bisa berupa surat keterangan telah menyelesaikan jenjang SMP tadi. Kemudian syarat usia. Usia tadi dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah ataupun kepala desa atau pejabat setempat lain
yang berwenang sesuai domisili calon peserta didik. Ya, jadi usia tadi buktikan dengan akta kelahiran ataupun surat keterangan lahir. Teman ini kalau akta itu dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau surat keterangan lahir kalau belum memiliki akta oleh pejabat yang berwenang, ya seperti lurah ataupun kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Itu bisa RT juga. Kemudian kita lanjutkan lagi jalur PPDB. Di Permendikbud ini ada 4 jalur dalam pelaksanaan PPDB. Yang pertama zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga perpindahan tugas orang tua wali, dan yang keempat prestasi. Untuk jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Paling sedikit. Nanti kalau paling sedikit ini bisa lebih dari 50-60. Bisa juga. Kemudian jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat 1, huruf B paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah. 15% bisa lebih, bisa 16, 17, 18, 19 dan seterusnya. Jalur perpindahan tugas orang tua wali paling banyak 5%. Paling banyak 5%. Nanti bisa di bawah 5%, bisa 4, 3, 2, 1. Kemudian dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat 2, 3, dan 4, pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat 1. Jalur pasal 12, jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 5 tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD. Ini tidak berlaku ya untuk TK dan kelas 1 SD. Ya, jalur pertama jalur zonasi. Yang dimaksud dengan jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Maksud pemerintah daerah di sini bisa gubernur, bupati, atau wali kota dalam bentuk keputusan gubernur, bupati, ataupun wali kota. Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Jadi kalau ada anak yang menyandang disabilitas masuk dalam jalur zonasi, maksudnya bisa tunarungu, tunadaksa,
tunanetra, dan lain sebagainya. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Berarti kalau PPDB-nya tanggal 29 Juni 2020, berarti paling tidak KK-nya sudah diterbitkan sekitar 29 Juni 2019. Pasal 4-nya, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga RT atau rukun warga RW yang dilegalisirnya disahkan oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Kemudian pasal 5, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Maksudnya untuk kabupaten, jika peserta didik berasal dari kabupaten itu lebih diprioritaskan daripada peserta didik yang di luar kabupaten. Kemudian jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Pasal 2, peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, semacam jaring pengaman sosial seperti PKH, BPNT, dan Kementerian Sosial, bisa Kartu Indonesia Sehat dan Kementerian Kesehatan, kemudian Kartu Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain sebagainya. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Jadi peserta didik yang berdomisili di luar wilayah zonasi juga merupakan prioritas, tapi melalui jalur afirmasi. Seperti tadi, paling sedikit 15%. Kemudian jalur yang ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua wali. Perpindahan tugas orang tua wali sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
Kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali dapat digunakan untuk anak guru. Ya, maksudnya ini bagi diperuntukkan untuk orang tua, ya untuk anak, maksudnya anaknya yang orang tua pindah lokasi tugas. Bisa jadi dari kabupaten lain, kecamatan lain, atau di luar zonasi. Ya, pertama anak guru, TNI, Polri, atau pegawai lainnya yang dibuktikan dengan surat penugasan ataupun SK. Kemudian yang terakhir, jalur prestasi. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan yang pertama nilai ujian sekolah atau UN, hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Jadi yang digunakan ya bisa bentuk sertifikat baik akademik maupun non-akademik yang berarti minimal tingkat kabupaten kota. Kalau tingkat kecamatan itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar pada jalur prestasi. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Mungkin sekian saja pembahasan terkait Permendikbud 44 tahun 2019 terkait PPDB tahun ajaran 2020-2021. Semoga pembahasan ini